santai aja ya, tidak akan berdiskusi berdiskusi tentang tentang apa, ada yang tahu apa, belum? ada yang tahu belum? Contoh dari perkembangan di setiap tahap kognitif dan bahasa. Oke, semuanya udah pada tahu tema diskusi pada malam hari ini, yaitu contoh tahapan dari perkembangan kognitif dan juga bahasa. Untuk itu aku mau menyebut sedikit lah tentang apa itu sih perkembangan kognitif itu sendiri, dan juga apa saja tahap-tahapannya. Nanti dari kakak-kakak bisa mendiskusikan apa aja contoh dari tahapan tersebut, baik tahapan dari perkembangan kognitif dan juga tahapan dari perkembangan bahasa itu sendiri. Boleh didengarkan sebenarnya kak, untuk tahapan-tahapan dari perkembangan kognitif, yaitu dibagi ada 4, yaitu tahapan sensori motorik, dan yang kedua yaitu tahapan praoperasional, ketiga yaitu ada tahapan operasional konkret, dan juga yang terakhir ada tahapan operasional formal. Dan di 4 tahapan tersebut dibagi menjadi apa ya, kelompok-kelompok umurnya. Dari tahapan pertama yaitu dari umur 0 sampai 12 tahun, yang kedua dari umur 2 sampai 7 tahun, dan ketiga 7 sampai 11 tahun, yang keempat 7 sampai 15 tahun. Dan dari tahapan-tahapan tersebut mempunyai perkembangan yang berbeda. Dari mulai tahapan sensori motorik itu masih perkembangan refleks yang sederhana, dan lain-lainnya. reaksi primer dan lain-lainnya. Karena dalam masalah sensori motorik itu masih dikatakan anak-anak atau bayi lah. Dan ketika udah memasuki tahapan yang kedua, yaitu praoperasional, yaitu udah bisa apa ya, menggunakan bahasa tapi masih menggunakan bahasanya sendiri, belum bisa menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi mereka mulai bisa ngomong, tapi mereka dengan bahasa sendiri. Dan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Anak-anak umumnya udah mulai bisa bicara, dan juga logikanya sudah mulai dalam. Karena di tahapan operasional konkret itu anak-anak normal itu sudah pandai berbicara, dan juga mungkin sudah bisa berhitung dan lain-lain. Dan yang terakhir tahapan operasional formal itu tahapan yang mulai beranjak sempurna pikiran manusia, karena logika mereka udah mulai keluar, sudah bisa mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Bahasanya sudah mulai tersusun dengan rapi, dan bisa mengatur emosional mereka. Mungkin dari kakak-kakak mau menambahkan atas penjelasan yang saya lontarkan tersebut. Oke, mungkin belum. Mungkin dari saya. Oke, Mas Berke. Di tahap sensor motorik atau di tahap sensor motorik di umur 0 sampai 2 tahun, seperti yang dikatakan tadi, perkembangan ini masih menggunakan sentuhan indera atau yang lainnya untuk memahami suatu hal. Contohnya seperti menghindarkan mulut dari makanan saat udah kenyang, atau saat kita tuh dekatin jari kita ke tangan mereka, nanti bayinya tuh akan refleks genggam gitu. Contohnya, kalau dari segi bahasa mungkin contohnya seperti menangis saat lapar atau buang air, dan gerak-gerak gitu pas sedang senang.
Sekian dari saya. mau mengajukan tentang pengertian tahapan atau perkembangan dari kognitif kognitif anak anak atau atau manusia. manusia. Karena Karena setelah ini kalau sudah paham atas penjelasan yang telah yang diberikan, diberikan, maka lanjut ke pemaparan pemaparan contoh dari dari tahapan-tahapan perkembangan kognitif kognitif tersebut. Gitu. Apakah ada Apakah pertanyaan ada pertanyaan dari Salsa atau Mas Sylvester Sylvester atau Mbak Mbak Alia mungkin? Oke. Kalau Cukup untuk bab pertama yaitu atau subbab pertama perkembangan tahapan dari kognitif itu kognitif itu sendiri. sendiri. Lanjut Lanjut untuk kita berdiskusi tentang apa saja contoh dari tahapan perkembangan kognitif anak. Dan setelah ini berdiskusi atas contoh-contoh perkembangan, kita bisa lanjut ke berdiskusi tentang perkembangan bahasa Arab. Oke, mungkin bisa dimulai pemaparan dari kakak apa aja contoh perkembangan tahapan kognitif itu sendiri. Mungkin bisa angkat tangan yang sudah siap untuk memaparkan contoh-contoh tersebut. Oke, mungkin dari Kak berada lagi. Kakak bisa langsung saja mungkin waktu dan tempat aku berikan kepada Kak berada. Ya, tadi saya sudah menyampaikan contoh dari perkembangan kognitif dan bahasa di tahap sensomotorik. Nah, mungkin saya akan lanjut di tahap praoperasional di umur 2-7 tahun. Di tahap ini, contoh yang saya dapat adalah di perkembangan kognitif, anak sudah dapat menggunakan imajinasinya seperti berlaga menjadi pahlawan atau karakter favoritnya. Nah, di perkembangan bahasa, pada tahap ini, anak tuh sudah punya kalimat yang lebih kompleks, seperti contohnya sudah paham saat diberi arahan atau melakukan sesuatu gitu oleh orang tuanya. Nah, di tahap selanjutnya yaitu tahap operasional konkret di umur 7-11 tahun, perkembangan kognitifnya contohnya adalah anak sudah dapat memecahkan masalah matematika sederhana dan mengerti prinsip penjumlahan dan pengurangan. Nah, di perkembangan bahasa sendiri, di tahap ini anak sudah dapat menggunakan bahasa untuk menjelaskan suatu hal gitu. Nah, yang terakhir di tahap operasional formal umur 7-15 tahun, perkembangan kognitif anak sudah dapat berpikir abstrak. Contohnya mampu memikirkan suatu kemungkinan dan merumuskan hipotesis begitu. Nah, di perkembangan bahasa sendiri, di tahap ini anak sudah bisa berbicara lebih lancar, seperti menyusun argumen dan berdebat tentang suatu hal. Mungkin sekian dari saya. Bila ada yang ingin menambahkan, saya. Oke, mungkin itu pemaparan atau tanggapan dari Kak Mungkin dari yang lain ada pemikiran lain atau teori lain dari ilmuwan tentang apa sih itu perkembangan dan tahapan itu sendiri. Mungkin dari Mbak Vila atau Mbak Alia dari Mas Sylvester ingin menyanggah dari teori yang diberikan oleh Mas Badan atau menambahkan saja.
Oke, kalau cukup bisa ngetik kolom chat. Ya kan? Mungkin Mungkin dari Mbak Bella ingin ingin menyampaikan menyampaikan pendapatnya tentang perkembangan tahapan kognitif itu sendiri untuk untuk menguatkan menguatkan argumen dari Mas Barada. Saya izin masuk. Oke, Sebenarnya mungkin dari Mbak Alia. silakan Iya. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Yang dijelaskan oleh Mas Baharada itu benar, contoh-contohnya udah benar. Tapi untuk perkembangan kognitifnya sendiri itu, kalau menurut dari Piaget itu ada 4 konsep ya sebenarnya. Yang ada 4 konsep. Yang pertama itu ada skema, ada asimilasi, terusnya ada akomodasi sama equilibrium. Nah, itu sebelum jadi contoh-contoh kayak tahapan apa tadi? Tahapan perkembangan kognitif, sebelum jadi itu kita harus melewati konsep itu dulu, konsep dari skemanya, asimilasinya, akomodasi, dan equilibrium. Nah, skemanya sendiri itu jadi itu skema, kita harus membuat skema dulu, atau pengetahuan yang bisa ngebantu orang biar paham gitu, bisa menafsirkan sesuatu. Kayak iya, kita harus membuat skemanya maunya gimana, kayak mau melakukan sesuatu hal, kamu harus buat rancangannya gitu supaya orang tuh bisa paham apa yang akan kita sampaikan gitu. Terus lanjut masuk ke asimilasinya. Asimilasinya tuh proses buat informasi. Jadi ada informasi yang masuk ke skema itu sendiri. Jadi kita tuh dapat informasi, misal kita mau buat sesuatu di skema itunya buat kayak tujuan pembelajaran misal. Nah itu kita tuh dapat asimilasi alias informasi atau pengetahuan tentang tujuan pembelajarannya itu apa gitu. Terus masuk ke akomodasi. Nah, akomodasi itu proses buat bisa jadi tercapainya gitu. Terus equilibrium masuk ke situ. Nah, itu buat penyeimbangan dari pengetahuan asimilasinya sama akomodasinya. Kayak gitu. Menurutku seperti itu. Jadi sebelum masuk ke tahapan perkembangan kognitif, jadi harus melewati 4 konsep itu dulu. Menurutku seperti itu. Ada. Makasih, Alia udah menambahkan. Oke, berarti itu skema dan akomodasi dan yang satu apa tadi berarti itu berarti saling berkaitan berkaitan ya Kak ya. mereka berempat saling berkaitan gitu ya. Betul. Oke, mungkin Mas Barada tadi mau menyampaikan sesuatu. Cuma mau menyampaikan makasih udah nambahkan. Oh, sip. Oke. Mungkin dari yang lain, Mas Master atau Mbak Sabila ingin menambahkan tentang apa jadi perkembangan atau contoh dari tahapan kognitif itu sendiri. Apa sih? Kayak anak bisa jalan, umur bisa jalan, umur 1 tahun ya bisa apa namanya
meraba-raba atau atau sudah umur 8 bulan bisa bisa menggenggam tangan sendiri atau gimana. mungkin itu Mungkin itu termasuk contoh perkembangan dari kognitif itu sendiri ya. Karena untuk untuk menggerakkan menggerakkan suatu suatu jari jari juga memerlukan kognitif kognitif juga. menurut saya seperti itu Seperti itu juga. mereka Mereka bisa umur berapa berapa gitu abstrak gitu. umur Umur 7 tahun atau 5 tahun itu termasuk juga perkembangan kognitif, mulai dari mereka cuma bisa bahasanya sendiri, terus mereka bisa melontarkan apa yang ada isi di kepalanya karena kognitif dan berbahasa itu saling berkaitan. berkaitan. Ketika mereka sudah bisa berbahasa, maka kognitifnya pun sudah terisi. Begitu sebaliknya. Ketika kognitifnya itu bagus, maka berbahasanya akan bagus juga. Mereka itu saling berkaitan. Menurut saya contoh dari kognitif ya perkembangan bayi karena yang paling mudah contoh dari perkembangan kognitif itu mulai dari anak baru lahir atau bayi menuju balita menuju anak kecil, anak besar dan mencapai remaja. Itu merupakan perkembangan kognitif yang bisa dilihat dengan kasat mata. Dan juga menurut saya perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh dua hal yang sangat mendukung perkembangan kognitif yaitu satu faktor biologis dan juga dua faktor lingkungan. Kenapa faktor biologis menjadi momok yang paling penting menyebabkan perkembangan kognitif itu bisa bagus karena ketika anak itu sendiri mohon maaf catat mentalnya maka kognitifnya tidak akan bisa berkembang atau lambat lah berkembangnya. Dan juga faktor biologis lainnya kadang ada yang malas lupa pokoknya mereka malas jadi juga kognitifnya terisinya lama. Begitu pula faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, tapi tidak berpengaruh faktor biologis karena faktor lingkungan juga mempengaruhi pola pikir dan juga pengalaman mereka. Ketika faktor lingkungan itu mendukung mereka untuk berkembang, maka bercepatlah kognitif itu terisi. Menurut saya mungkin dari yang lain atau udah cukup untuk diskusi tentang perkembangan tahapan kognitif. Begitu juga contohnya. Mungkin dari yang lain Mas Alfred Salsabila. Izin masuk ya, menambahkan sedikit kayak untuk umur 0-2 tahun masa kanak-kanak kayak masih membatasi mereka kemampuan kognitif masih membatasi mereka untuk memahami konsep tertentu yang kayak mudah dipahami oleh orang tua, sehingga mereka dapat tetap melakukan kesalahan ya, seperti mereka bermain pasti kan kayak mereka banyak salahnya, jadi kan orang tua kan ya kayak marahin atau apa, dan mereka hanya membutuhkan waktu untuk mengembangkan kemampuan kognitif yang dengan seiring bertambahnya usia. Dan kemudian kayak usia 2-7 tahun mereka kan udah kayak mulai tumbuh, bisa jalan, bisa berbicara, terus mungkin udah masuki masa ke lingkungan sekolah ya, udah mengenal satu sama lain teman-temannya. Jadi di usia 2-7 tahun mereka bisa saling komunikasi dengan temannya ya, walaupun nggak terlalu sejelas di umur selanjutnya. Dan di umur 7-11 tahun mereka udah mulai benar-benar memahami
dirinya masing-masing, kayak seperti apa yang ya belum sedewasa sekarang kita. Kayak di umur itu kita kayak masih bertanya-tanya, kayak gimana ya, kayak maksudnya di umur segitu kita kayak masih lagi memikirkan gimana konsep perkembangan di umur selanjutnya. Dan di umur 7-15 tahun kita udah bener-bener yakin kalau di tahap formal itu kayak umur 7-15 tahun kita udah bisa saling mengamati satu sama lain, kayak udah memahami satu sama lain. Jadi nggak seperti di umur-umur awalnya. Gitu aja sih, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Bella menambahkan dari apa ya pemikiran dari Mas Barada dan juga Mbak Adia. Mungkin Mas Alvester mau menambahkan atau kita next untuk memberikan pemikiran kita tentang contoh tahapan berbahasa. Mungkin saya boleh. Oke, Mas Silvester Adi Surya mungkin bisa. Waktu yang tepat aku persilahkan untuk. Tahapan perkembangan bahasa tuh ada 4 juga, ada itu 5. Pertama tuh tahap pralinguistik. Ini adalah tahap awal perkembangan bahasa sejak lahir hingga sekitar usia 12 bulan. Pada tahap ini bayi mengeluarkan suara-suara yang belum memiliki makna linguistik, seperti tangisan, suara-suaranya sendiri, dan refleks vokal. Contohnya seperti tangisan bayi sebagai cara berkomunikasi dengan kebutuhan dasarnya. Tahap perkembangan fonetik pada tahap terus yang kedua, tahap perkembangan fonetik. Pada tahap ini anak mulai menghasilkan suara-suara yang lebih beragam, termasuk konsonan dan vokal. Mereka mulai belajar dan mengucapkan suara-suaranya dengan benar. Contoh, seorang anak mungkin mulai mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama atau papa. Yang ketiga, tahap perkembangan kosakata. Ini adalah tahap di mana anak mulai memahami dan menggunakan kata-kata untuk merujuk pada objek atau konsep tertentu. Mereka membangun kosakata mereka secara bertahap. Contohnya, anak mulai mengidentifikasi dan menyebutkan objek seperti mobil, anjing, atau mainan. Terus yang keempat, tahap perkembangan tata bahasa. Pada tahap ini, anak mulai memahami aturan tata bahasa dasar, seperti struktur kalimat, perbedaan antara kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Contohnya, anak mulai menghasilkan kalimat sederhana seperti saya mau main atau ini baju saya. Terus yang terakhir dan kelima, tahap perkembangan bahasa yang lebih rumit. Seiring bertambahnya usia, anak mulai menggunakan bahasa dengan lebih kompleks. Mereka memiliki nuansa kosakata yang lebih kaya dan tata bahasa yang lebih rumit. Contoh, anak dapat berbicara dengan ide-ide abstrak, mengikuti cerita panjang, dan mengungkapkan opini pribadi. Mungkin itu saja. Saya berikan ke Mas Ahmad Minoto. Oke, makasih untuk Mas Silvester. Berarti bisa kesimpulan bahwasanya setiap perkembangan itu pasti mulai dari hal kecil dulu. Jadi mereka belum bisa ngomong, mereka nggak bisa ngerapin jari dan jari, bisa pukul dan lain-lain. Dan juga contohnya sudah disebutkan tadi, mulai dari anak-anak yang mempunyai bahasanya sendiri, terus bisa berbicara walau satu kalimat, 2 kalimat, dan ketika udah melewati fase itu mereka bisa mengungkapkan pikirannya. Oke, begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain untuk diskusi contoh tahapan perkembangan kognitif.
kalau cukup kalau ada yang nambahin bisa resin. Dari saya cukup. Oke, mungkin dari yang lain cukup. Dari aku cukup sih. Oke, mungkin cukup ya. Oke. Mungkin kita jeda dulu untuk contoh tahapan perkembangan bahasa karena tidak cukup mestinya pada malam hari ini. Mungkin setelah ini akan membahas tentang contoh tahapan perkembangan bahasa. Oke. Sekian untuk pembahasan mengenai perkembangan dan contoh tahapan kognitif pada anak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Recording in progress. Recording stopped. Batanin teman. Yuk batanin. Batanin dong. Wes.